Puji nama Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Sebelum kita mau memulai ibadah kita terlebih dahulu, karena ini tanggal 17 Agustus, saya mau undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri dengan posisi siap. Kita akan menyanyikan lagu kebangsaan kita Indonesia Raya bersama-sama ya. Mari Pak. Puji nama Tuhan, silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Kita mau mulai ibadah kita mau siapkan hati kita yang terbaik. Karena Tuhan kita, Allah kita, Dia Allah yang sungguh baik untuk setiap kita. Kami mau mencintai-Mu Tuhan, selalu dan selamanya. Kami mau bawa setiap kehidupan kami persembahkan ini ke dalam Tuhan. Terima kasih untuk setiap penyertaan-Mu, terima kasih untuk setiap kasih-Mu Bapa. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh
segala raja. Oh kau baik, teramat baik, engkau setia untuk setiap kami bersyukur, kami memujimu. Haleluya, haleluya, mari sembah Dia, Raja segala raja. Mari agungkan namanya, sebab Dia besar, sebab Dia kudus, sebab Dia setia. Haleluya, haleluya, kami bersyukur, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak pujian Tuhan. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja. Sorak-sorai yang mulia buat Tuhan kita, Bapak Ibu Saudara. Dan kita mau bersuka di dalam Tuhan, kita mau memuji muliakan nama Tuhan. Kita akan pujikan bersuka dalam Tuhan. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini,
Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini pagi yang cerah, walaupun cerah tapi dingin ya Bapak Ibu Saudara ya. Apalagi banyak kursi yang kosong jadi tambah dingin gitu ya. Kita mau tetap memuji muliakan nama Tuhan. Kita mau tetap meninggikan namanya karena tiba saatnya kita berkumpul memuji muliakan nama Tuhan. Kita mau meninggikan namanya. Bangsa berdiri di hadapan tahta Anak Domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada Anak Domba pujian dan hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta Anak Domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami Anak Domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada Anak Domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Nanti saya minta Saudari Lisa untuk berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan telah menyertai ibadah kami. Sebentar Tuhan, kami akan memberikan sedikit dari apa yang kami miliki. Biarlah apa yang kami berikan ini Tuhan bisa berguna bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Memberkati banyak orang Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati setiap tangan-tangan yang memberi. Tuhan melihat setiap ketulusan hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya, amin. Kita akan pujikan, dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, dengar Dia panggil nama saya, dengar
nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. 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 Oh giranglah. Puji nama Tuhan. Tuhan memanggil nama setiap kita patut untuk melayani Tuhan, memberitakan kebaikan Tuhan, menceritakan kemurahan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, karena ini acara 17-an ya Bapak Ibu Saudara. Jadi sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kalau ada yang ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan, saya beri waktu 5 menit saja. Jika ada dari Bapak Ibu Saudara yang ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan pada pagi hari ini, saya buka ruang kesaksian untuk Bapak Ibu Saudara, karena ini hari merdeka tentunya setiap kita sudah diselamatkan, dimerdekakan, kita penuh dengan kemurahan Tuhan. Jika ada yang ingin bersaksi, bisa langsung maju ke depan. Saya persilahkan. Saya pikir Pak Iwan. Mari, siapa yang ingin bersaksi? Monggo Bu Yeni. Karena Tuhan sudah begitu baik untuk kehidupan setiap kita, Tuhan sudah menyertai kehidupan setiap kita. Jika dari Bapak Ibu Saudara yang ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan pada saat ini, dipersilahkan. Tapi jika belum ada, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Pak Diki? Oh, monggo Pak Diki. Kalau Pak Diki ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan, berkatnya nanti banyak loh Pak, dari Tuhan. Ya, terima kasih Pak Iwan. Saya ingin menyaksikan begitu banyak cinta kasih Tuhan terhadap keluarga saya ya. Akhir-akhir ini kita nggak tahu apa yang harus kita lakukan. Masa Tuhan selalu menyertai, Tuhan selalu membimbing, dan pertolongan Tuhan itu sangat banyak sekali dalam keluarga kami. Yang terutama itu kesehatan ya. Kesehatan itu sangat bagus di keluarga kami. Itu semua karena kemurahan Tuhan juga. Sedikit kesaksian, semalam saya itu main di Celolo. Itu ternyata ada sedikit gesekan ya. Saya tertipu juga sebenarnya. Job yang saya terima itu berbeda dengan apa yang diberikan oleh tim atau warga di situ. Saya sebenarnya nggak cari mahal sih.
saya dapat job 900 tadi malam. Tapi ternyata waktu ditanya sama tim panitia, job yang harusnya untuk saya itu 2,5 juta. Kok jauh banget ya selisihnya ya. Akhirnya usut punya usut, ya masuk ke kantong sebelah. Tapi ya nggak apa-apa, puji Tuhan. Yang penting semuanya tetap berjalan lancar, walaupun apa yang saya terima itu berbeda, tapi nggak apa-apa. Yang penting semuanya tetap berjalan lancar dan Tuhan selalu memberkati, Tuhan selalu membimbing dan semuanya sehat selalu. Terpujilah nama Tuhan. Ini kesaksian sebenarnya mendadak ya, ini karena harus mengisi waktu. Terima kasih semuanya. Mungkin ada Bapak Ibu yang lain mungkin yang mau kesaksian juga, monggo. Terima kasih untuk kesaksiannya Pak Diki. Biarlah Tuhan memberkati. Tepuk tangan Bapak Ibu Saudara. Suatu kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan jika tetap kita bersandar, semuanya akan dipenuhkan, dicukupkan. Kita mau siapkan hati kita, hati yang paling terbaik untuk ditanami benih firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara kita siapkan hati kita. Dia Allah, Dia Bapa yang selalu punya cara untuk membentuk setiap kita, untuk memproses setiap kita, untuk menjadikan kita pribadi yang lebih baik, pribadi yang berkemenangan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kau selalu punya cara untuk menjagaku, senantiasa ada di dalam rencanamu Tuhan. Kau selalu punya cara untuk mengubah keburukan agar menjadi hal baik bagiku. Bila gunung di hadapanku tak jua berpindah, Kau berikanku kekuatan untuk mendakinya. Ku lakukan yang terbaikku, Kau yang selebihnya. Tuhan selalu punya cara membuatku menang pada akhirnya. Kau selalu punya cara untuk menjagaku, senantiasa ada di dalam rencanamu Tuhan. Kau selalu punya cara untuk mengubah keburukan agar menjadi hal baik bagiku. Bila gunung di hadapanku tak jua berpindah, Kau berikanku kekuatan untuk mendakinya. Ku lakukan yang terbaikku, Kau yang selebihnya. Tuhan selalu punya cara membuatku menang pada akhirnya. Bila gunung di hadapanku tak jua berpindah, Kau berikanku kekuatan untuk mendakinya. Lakukan yang terbaikku, Kau yang selebihnya. Tuhan selalu punya cara membuatku menang pada akhirnya.
dan tempatkan Ibu, silakan kepada hambanya yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Yang selebihnya Tuhan selalu punya cara membuatku menang pada akhirnya. Bila gunung di hadapanku dua berpindah, Kau berikanku kekuatan untuk mendakinya. Ku lakukan yang terbaikku, Kau yang selebihnya. Tuhan selalu punya cara membuatku menang pada akhirnya. Tuhan selalu punya cara membuatku menang pada akhirnya. Tuhan selalu punya cara membuatku menang pada akhirnya. Kami bersyukur Tuhan jika kami memiliki Tuhan yang memiliki banyak cara untuk menjadikan kami sebagai alat Tuhan untuk mewartakan kebenaran Injil-Mu. Kami bersyukur bahwa kami memiliki Tuhan yang selalu memelihara kami sehingga kami selalu dimampukan untuk menjadi saksi-Mu. Bapa, kami bersyukur untuk setiap pujian yang sudah kami naikkan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Bapa, urapi setiap kami, semua penuh dengan Roh Kristus, sehingga kami semua boleh mengerti kebenaran firman-Mu. Kami semua boleh melihat keindahan Injil-Mu. Urapi hamba dalam segala keterbatasan, dalam segala keberdosaan, agar dapat menyampaikan Injil dengan terang dan dengan jelas, sehingga setiap kami boleh melihat keindahan itu dan kami diubahkan. Kami percaya bahwa Injil tidak hanya menyelamatkan kami, tapi juga mengubahkan kami. Oleh karena itu Bapa, berikan kami kerelaan untuk mau diubah oleh Injil-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau untuk menyiapkan tahan hati kami sebagai tahan hati yang subur untuk ditaburi firman-Mu. Oleh karena itu Bapa, mampukan kami dan berbicaralah seluasa mungkin. Kami semua siap mendengarkan. Jalannya pemberitaan firman Tuhan kami semua serahkan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Terima kasih tim pelayan mimbar untuk pelayanannya. Salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, bagaimana kabarnya? Puji Tuhan, luar biasa. Kemarin tirakatan sampai jam berapa? Sampai pagi, beberapa sampai pagi. Puji Tuhan. Mas Eko masih ngantuk enggak Mas? Puji Tuhan, kita dapat bertemu dalam ibadah ini. Saya juga mengucapkan selamat merayakan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-80. Tuhan Yesus menyertai Indonesia. Amin. Bapak Ibu Saudara, bersyukur Tuhan Yesus memberkati Indonesia. Beberapa hal memang perlu dikoreksi, beberapa hal perlu dikritisi, beberapa hal perlu kita memberikan perhatian. Namun beberapa hal lainnya memang Indonesia mengalami perkembangan sehingga layak untuk diberi apresiasi. Salah satu bidang yang patut diapresiasi adalah sepak bola. Bapak Ibu Saudara, beberapa tahun belakangan Indonesia mengalami kemajuan baik dalam peringkat maupun dalam antusiasme masyarakat. Dalam sepak bola, Bapak Ibu Saudara, Indonesia itu mengalami peningkatan yang menurut saya cukup bagus dan juga cukup pesat. Di tahun 2020 peringkat Indonesia sepak bolanya itu 173. Tapi di tahun ini 2025 itu naik menjadi 118. Artinya ada peningkatan yang cukup signifikan dalam hal sepak bola. Demikian pula dengan antusiasme masyarakat. Kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan beberapa waktu belakangan itu di Balai Kota itu ada nonton bareng. Timnas kalau main, tim nasional Indonesia Bapak Ibu Saudara, tim sepak bolanya kalau main itu biasanya ada nonton bareng. Dan ramai sekali. Tidak seperti zaman dulu-dulu. Dulu-dulu memang ramai sih. Zaman Christian Gonzalez, Bapak Ibu Saudara,
ada yang tahu Christian Gonzalez, tahu Christian Eto'o, itu anak remaja. Nah, Christian Gonzalez itu rame. Sekarang juga cukup rame, malah sekarang lebih rame. Ini kemajuan baik dalam hal peringkat maupun antusiasme masyarakat. Nah, Bapak Ibu Saudara, namun saya tidak begitu mengikuti perkembangan timnas Indonesia. Saya tidak begitu suka. Bukan saya tidak nasionalisme ya, enggak. Tapi saya memang dari dulu itu tidak begitu suka nonton timnas Indonesia. Karena bagi saya kurang menarik saja. Saya tidak begitu mengikuti perkembangan tim nasional Indonesia. Bapak Ibu Saudara, dari sekian banyak tim sepak bola, saya itu jatuh cinta sama tim yang namanya Liverpool. Sebenarnya Bapak Ibu Saudara, alasannya sangat sederhana. Dari banyaknya Bapak Ibu Saudara kalau cek di Google itu ada banyak sekali tim sepak bola. Nah, dari banyaknya tim sepak bola saya cuman jatuh hati itu sama tim yang satu ini. Yang lainnya saya tidak begitu suka. Saya cuman suka tim satu ini. Dari saya kecil sampai saya gede itu saya cuman suka ini. Saya pertama kali kenal Liverpool itu waktu sekitar kelas 5 SD mungkin. Enggak, lebih kecil, kelas 3 SD mungkin. Waktu itu saya main, Bapak Ibu Saudara tahu PS, PlayStation 1. Nah, saya main itu saya tanya mama saya, karena saya enggak tahu bola. Saya anak rumahan, enggak pernah main sama temen, jarang. Jadi saya tanya mama, "Mah, tim yang bagus apa?" Mama bilang Liverpool. Wah, saya pakai Liverpool sampai sekarang. Jadi saya kalau main game, saya cuma bisa pakai Liverpool, yang lain saya enggak bisa. Nah, kalau mau main PES sama saya boleh nanti kontak-kontak, tapi pakai taruhan ya. Waduh, enggak, supaya cari uang juga. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya suka sama Liverpool. Alasannya sangat sederhana. Menurut saya, supporter Liverpool itu adalah supporter yang menarik. Saya memutuskan untuk bergabung dengan supporter lainnya mendukung Liverpool. Itu alasannya sederhana. Karena menurut saya, supporternya klub sepak bola ini Liverpool itu kelompok yang menarik. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Karena mereka memiliki lagu kebangsaan. Kalau Indonesia itu kan punya Indonesia Raya. Nah, Liverpool itu juga punya lagu kebangsaan. Judulnya ini, You'll Never Walk Alone. Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai kamu tidak pernah berjalan sendiri. Nah, saya sangat tertarik dengan lagu kebangsaannya ini. Mereka, tim Liverpool itu memiliki lagu kebangsaan berjudul You Never Walk Alone, yang diartikan sebagai kamu tidak akan berjalan sendirian. Nah, uniknya Bapak Ibu Saudara, mereka supporternya ini itu selalu nyanyi sebelum pertandingan dimulai. Persis kayak kebangsaan, nyanyi saat-saat sebelum pertandingan dimulai. Itu mereka nyanyi bareng, bukan karaoke ya, memang nyanyi supporter. Kalau Bapak Ibu Saudara di retret kemarin Mbak Irma yang nah kayak gitu. Tapi bedanya ini enggak ini ada liriknya. Nah, mereka nyanyi itu untuk menunjukkan bahwa tim itu tidak berjalan sendiri. Ada supporter yang mendukung mereka. Bahkan ketika mereka dalam keadaan terpuruk kalah, supporternya ini tetap nyanyi untuk menunjukkan bahwa ketika kamu menang atau kalah, kami supporter itu bersama-sama dengan Anda, bersama-sama dengan tim, dan tidak pernah berjalan sendiri. Ini yang membuat saya jatuh cinta pada Liverpool. Dan saya memutuskan untuk saya bergabung untuk mendukung bersama banyak orang lainnya untuk mendukung Liverpool. Saya rasa Liverpool menarik karena mereka memiliki kultur, kebiasaan, cara hidup yang menarik, sehingga saya memutuskan untuk oke deh, tak join jadi bagian dari supporter Liverpool. Bapak Ibu Saudara, ini hanya sebuah pengantar karena saya akan menunjukkan bahwa sama halnya dengan orang-orang Kristen, Bapak Ibu Saudara dan saya seharusnya itu memiliki cara hidup yang menarik bagi dunia. Kalau Liverpool tadi, supporternya itu punya cara hidup yang menarik. Dia nyanyi, dukung timnya, kebersamaannya itu bikin saya nemplok di sana. Seharusnya sebagai orang Kristen, kita itu juga memiliki cara hidup yang menarik bagi dunia. Sehingga banyak orang yang nantinya memutuskan untuk join dalam kekristenan. Karena apa? Karena melihat cara hidup kita yang menarik. Seharusnya Bapak Ibu Saudara dan saya itu punya cara hidup yang menarik. Dalam Kisah Para Rasul pasal 2 dan pasal 4-5 mencatat bahwa cara hidup orang Kristen, jemaat mula-mula itu memiliki cara hidup yang menarik bagi dunia. Ini dibuktikan
setelah Lukas menjelaskan cara hidup jemaat, Lukas itu memberi keterangan bahwa mereka itu disukai semua orang dan banyak orang menaruh hormat pada kelompok orang Kristen yang diikuti dengan pertambahan jumlah orang percaya. Bapak Ibu Saudara, sama kayak Liverpool yang punya cara hidup supporternya yang menarik, orang Kristen seharusnya juga punya cara hidup yang menarik, juga memiliki cara hidup yang memikat bagi dunia, sehingga dunia itu melihat dan menyukai, menaruh hormat, dan jumlah kita bertambah melalui kesaksian cara hidup kita. Bapak Ibu Saudara, seharusnya inilah yang kita miliki. Kita itu seharusnya punya cara hidup yang menarik bagi dunia. Bukan sama dengan dunia, tapi menarik bagi dunia. Salah satu cara hidup orang Kristen yang menarik bagi dunia, yang seharusnya Bapak Ibu Saudara dan saya miliki, adalah kemurahan hati. Bapak Ibu Saudara, kita itu seharusnya memiliki cara hidup yang menarik bagi dunia. Salah satu cara hidup yang menarik bagi dunia adalah kemurahan hati. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar tentang kemurahan hati yang dibahas secara khusus pada Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai 35. Saya tampilkan di layar dan saya juga akan mengajak Bapak Ibu Saudara membaca bergantian. Apakah bisa dibantu next Pak Andreas? Ya. Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai 35. Sudah ketemu semua Bapak Ibu Saudara? Sudah ketemu? Yang ketemu bilang merdeka. Wis. Ya, beberapa sudah ketemu, beberapa masih ngantuk karena tirakatan, enggak apa-apa. Merdeka gitu ya, boleh, enggak apa-apa. Kita akan membaca bergantian. Saya akan mulai terlebih dahulu dan Bapak Ibu Saudara akan mengikuti di ayat yang ganjil. Saya akan membaca terlebih dahulu Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai 35. 2-3 saya akan mulai. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa, dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Nah Bapak Ibu Saudara, seharusnya Bapak Ibu Saudara dan saya itu memiliki cara hidup yang menarik bagi dunia. Salah satu cara hidup Kristen yang menarik bagi dunia itu adalah kemurahan hati. Nah, kita akan belajar dari teks ini. Bapak Ibu Saudara, hari ini alur khotbah akan dibagi menjadi 3 bagian. Jadi tidak 3 poin dengan judul masing-masing, tapi alurnya saya bagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama, saya akan menjawab apa yang jemaat mula-mula lakukan. Kemurahan hati seperti apa yang mereka lakukan, yang seharusnya kita juga miliki. Kemurahan hatinya itu seperti apa? Apakah memberi? Apakah seperti apa? Bagian pertama kita akan menjawab tentang apa yang jemaat mula-mula lakukan. Bagian kedua kita akan menjawab mengenai mengapa mereka mau melakukan. Kenapa toh kok mereka itu mau repot-repot memberi untuk sesamanya? Kenapa mereka mau repot-repot untuk berbagi pada sesamanya? Dan yang terakhir kita akan melihat bagaimana mereka memperoleh alasan itu. Bagaimana mereka memperoleh alasan untuk mau berbagi. Hari ini alurnya 3. Apa yang mereka lakukan? Lalu yang kedua, mengapa mereka mau melakukan? Dan yang ketiga, bagaimana mereka sehingga mau melakukan? Bapak Ibu Saudara, mari kita ingat bersama bahwa setiap kita itu seharusnya memiliki cara hidup yang menarik bagi dunia. Cara hidup yang Kristen banget. Salah satunya apa? Dengan bermurah hati. Apa yang jemaat mula-mula lakukan? Kisah Para Rasul 4 ayat 34 sampai 35, demikian firman Tuhan.
sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Ini yang mereka lakukan, Bapak Ibu Saudara. Mereka itu menjual tanah atau rumah, lalu hasil penjualannya itu dibawa, dikumpulkan di gereja, di kaki rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu membagi-bagikan sesuai dengan keperluannya masing-masing. Ini yang dilakukan oleh jemaat mula-mula. Bapak Ibu Saudara, sebagian dari kita mungkin merasa sudah cukup bermurah hati. Sebagian dari kita mungkin merasa, aku sering kok memberi, aku sering kok berbagi, aku sering kok menolong orang. Sebagian dari kita mungkin merasa sudah cukup bermurah hati. Tetapi Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat bagaimana jemaat mula-mula bermurah hati yang sebenarnya. Mungkin kita mikir saya sudah murah hati, tapi mari kita lihat murah hatinya sama enggak sih sama yang jemaat mula-mula lakukan. Bapak Ibu Saudara, jemaat mula-mula itu menunjukkan kemurahan hatinya dengan menjual tanah atau rumah. Ayat yang kita baca tadi, mereka itu menjual tanah atau rumah. Hasil penjualannya nanti uangnya dibawa ke gereja untuk dikelola. Jemaat mula-mula menunjukkan kemurahan hatinya dengan menjual tanah atau rumah untuk memenuhi kebutuhan jemaat lainnya. Bapak Ibu Saudara, ini tidak seremeh yang kita bayangkan. Karena konteks masa itu, tanah dan rumah itu dianggap sebagai sesuatu yang berharga. Tanah dan rumah itu berarti kehormatan, sebuah warisan dari keluarganya yang turun-temurun. Tanah, rumah itu tidak hanya sekadar sebidang properti yang kita miliki. Tanah, rumah, konteks skala itu juga berarti kehormatan. Itu juga berarti sumber pendapatan. Dahulu Bapak Ibu Saudara, konteks saat itu tanah yang dijual itu bukan tanah yang nganggur, tapi tanah yang diusahakan. Entah itu kebun anggur, entah itu diusahakan menjadi kebun apa, tapi tanah itu tanah yang kepake, bukan tanah yang nganggur. Jadi jangan pikir orang dulu itu wah sugih melegedu, punya banyak sertifikat terus pilih salah satu dijual. Enggak. Tanah mereka itu juga tanah yang masih kepake, masih bingo, masih perlu untuk mereka miliki. Tanah dan rumah itu juga sama seperti sekarang, menentukan status sosial. Rumahnya gede itu biasanya status sosialnya tinggi. Rumahnya kecil itu biasanya status sosialnya dipandang lebih rendah. Tanah atau rumah itu tidak hanya sekadar harta, tapi itu juga berarti status sosial. Nah, jemaat mula-mula ini Bapak Ibu Saudara, ia bermurah hati dengan memberikan yang terbaik. Dia mau jual apa yang mereka miliki, bukan yang nganggur, yang mereka miliki dan masih kepake, untuk dibagi, untuk memenuhi kebutuhan yang lain. Bapak Ibu Saudara, mungkin kita sering memberi. Kalau Bapak Ibu Saudara punya banyak baju, tidak kepake di rumah, dikasih, itu baik enggak? Baik. Tapi jemaat mula-mula tidak melakukan yang demikian. Tanahnya itu bukan tanah yang tidak kepake, bukan kayak baju kekecilan terus dikasih. Itu bermurah hati, tapi tidak seperti jemaat mula-mula. Jemaat mula-mula bermurah hati dengan melakukannya sungguh-sungguh. Dia tidak hanya memberi yang tidak terpakai, tapi memberi yang sedang ia pakai. Makna ini Bapak Ibu Saudara, makna tentang memberi yang terbaik ini, zaman-zaman ini itu sedikit bergeser. Bermurah hati sekarang, pemikiran kita tentang murah hati itu cenderung seadanya. Yang penting berbagi, yang penting aku ngekei, yang penting aku memberi kepada seseorang. Tidak peduli ini baik, tidak peduli ini tidak peduli. Saya tidak berpikir banyak, yang penting saya memberi. Bermurah hati sekarang itu cenderung seenaknya, seadanya. Sedangkan jemaat mula-mula pemberiannya cenderung lebih istimewa. Mereka membagi dengan sungguh-sungguh. Bahkan yang mereka masih pakai itu juga dibagi. Jemaat mula-mula itu memberi, tidak hanya memberi dengan istimewa, tidak hanya memberi yang terbaik, tapi mereka juga memberi tanpa paksaan, tanpa harapan, tanpa pemilihan. Ini suatu gebrakan yang melawan zaman. Bapak Ibu Saudara, zaman itu sama kayak sekarang. Orang itu banyak memberi karena aturan. Ya, lumrahe wong Kristen kudu memberi. Itu memberi karena aturan. Ya,
hidup bermasyarakat ya harus membaur, bagi-bagi kanan kiri. Itu memberi, baik tidak? Baik. Tapi tidak seperti bermurah hati yang jemaat mula-mula lakukan. Jemaat mula-mula melakukan murah hati itu bukan dengan paksaan, bukan karena tuntutan harus memberi, tapi mereka bermurah hati karena mereka mau memberi. Jemaat mula-mula juga memberi tanpa harapan. Kalau Bapak Ibu Saudara, waktu kecil itu ada lagu Kasih Ibu Kepada Beta, tak terhingga sepanjang masa, banyak memberi tak harap kembali. Nah, jemaat mula-mula itu memberi itu tanpa harapan mengharap kembali, tidak ada pamrihnya. Dan jemaat mula-mula memberi itu melawan aturan zaman yang ada. Zaman dulu Bapak Ibu Saudara, orang itu berbagi sesama orang, jadi tarafnya sama, itu baru mereka berbagi. Contohnya gini, kalau saya orang kaya, nah berarti saya tidak kaya sekarang. Nah, contohnya gini Bapak Ibu, kalau saya ini orang kaya, itu saya itu mau menolong, yang saya tolong itu ya sama-sama orang kaya. Saya tidak mau nolong orang yang di bawah saya. Kultur zaman itu seperti itu. Jadi mereka itu bermurah hati, tapi mereka pilih memilih. Nah, berbeda dengan jemaat mula-mula. Jemaat mula-mula itu mau kamu kaya, mau kamu miskin, semuanya itu sama. Sama-sama saling menolong, tidak ada pembeda saat itu. Taraf sosial dihapuskan, sehingga mereka sama-sama saling mengasihi. Yang kaya mau mengasihi yang berkekurangan juga mau mengasihi yang kaya. Jemaat mula-mula memberi tanpa paksaan. Jemaat mula-mula juga memberi tanpa harapan dan juga tanpa pilih memilih. Ini suatu gebrakan yang berbeda dari zaman yang ada. Jemaat mula-mula secara sederhana, Bapak Ibu Saudara tahu frase tidak ada udang di balik batu. Nah, itu yang jemaat mula-mula lakukan. Mereka memberi dengan hati yang tulus. Tidak ada paksaan, tidak ada harapan, tidak ada pemilihan, tidak ada udang di balik batu, semuanya dilakukan karena kasih. Bapak Ibu Saudara, jemaat mula-mula itu bermurah hati kepada sesama orang percaya, memberi yang terbaik dengan tulus secara terus-menerus. Hal ini nampak dalam bentuk kata kerja present pada kata menjual. Jadi mereka itu menjual bukan sekali menjual. Bapak Ibu Saudara coba bayangkan betapa indahnya persekutuan saat itu. Pertama, mereka itu punya tanah atau rumah. Tanah atau rumah itu dipandang sebagai sesuatu yang berharga, menentukan kehormatan, status sosial, menentukan keadaan kita, menentukan lapangan pekerjaan kita. Itu dijual dan terus-menerus melakukan itu tanpa pamrih. Betapa indahnya kalau kita bisa menghidupi murah hati yang seperti ini. Yang ada mau ngasih yang kurang menerima dari yang ada. Betapa indahnya persekutuan di dalam Tuhan yang seperti ini. Bapak Ibu Saudara, bermurah hati itu tidak sesederhana yang kita pikirkan. Itu tidak hanya sekadar berbagi, tetapi memberi yang terbaik. Bahkan merelakan kehormatan kita, peluang kita, waktu kita, status sosial kita untuk dapat berbagi. Jemaat mula-mula itu tidak hanya sekadar memberi. Mereka memberi yang terbaik. Mengetahui hal ini Bapak Ibu Saudara, apakah kita sudah bermurah hati kepada sesama orang percaya? Apakah kita sudah memberi yang terbaik dengan tulus kepada sesama orang percaya? Apakah kita sudah saling tolong-menolong, memberi yang terbaik sebagai orang percaya? Ini perenungan bagi kita semua. Bukan berarti ketika saya ngomong saya sudah berhasil melakukannya. Saya juga sering kali gagal Bapak Ibu Saudara. Saya juga sering kali terjebak dalam pemikiran yang penting memberi. Dari yang tidak kepake tidak apa-apa. Toh tetap sama-sama memberi. Bapak Ibu Saudara, mengetahui hal ini, apakah kita sudah bermurah hati kepada sesama orang percaya? Sebelum Bapak Ibu Saudara bermurah hati keluar, coba tengok kanan kiri. Coba tengok tidak apa-apa. Nah, menurut Bapak Ibu Saudara, siapa wajah-wajah yang membutuhkan? Wah, tidak perlu dijawab ya. Sasaran dari kasih kita yaitu sesama orang percaya ini. Cara hidupnya itu cara hidup jemaat mula-mula yang menjual, lalu hasilnya itu dibagi kepada ya orang-orang itu, supaya mereka merasakan indahnya persekutuan di dalam orang percaya.
Apakah kita sudah memberi yang terbaik dengan tulus kepada sesama orang percaya? Atau kita memberi dengan harapan-harapan? Sekalipun harapan-harapannya terkesan rohani, orang percaya saat itu, jemaat mula-mula memberi tanpa pamrih. Tidak ada harapan ketika kamu tak bantu kamu harus ke gereja. Tidak ada seperti itu. Mereka hanya memberi, melakukan apa yang menjadi bagiannya. Apa yang mereka lakukan? Mereka memberi yang terbaik. Tidak hanya sekadar berbagi, tapi berbagi yang terbaik yang mereka miliki. Sudahkah kita bermurah hati? Kalau di awal Bapak Ibu Saudara mikir, oh saya sudah cukup bermurah hati, setiap hari saya berbagi, setiap hari saya memberi pengamen, setiap hari saya melakukan ini, itu. Mari kita pikir ulang, apakah kita sudah bermurah hati? Cek kanan kiri, apakah kita sudah menolong sesama kita? Saya pun sering gagal, saya pun sering beralasan. Oleh karena itu hari ini, biarlah firman ini mengingatkan kita, apakah Bapak Ibu Saudara dan saya itu sudah bermurah hati kepada sesama orang percaya? Apakah Bapak Ibu Saudara dan saya sudah memberi yang terbaik dengan tulus kepada sesama orang percaya? Bapak Ibu Saudara, apa yang mereka lakukan? Mereka bermurah hati, memberi yang terbaik dengan tulus. Pertanyaan berikutnya adalah mereka mau melakukan itu karena apa? Mengapa mereka mau melakukan? Kenapa toh kok mau berbagi tidak mengharap imbalan? Bapak Ibu Saudara tahu konsep dunia? Ada satu konsep dunia yang kenal, kalau kamu ngasih, kamu ya dikasih. Nah Bapak Ibu Saudara, jemaat mula-mula itu ngasih ya ngasih toh, tidak berharap balik lagi. Bukan investasi Bapak Ibu Saudara. Bermurah hati itu bukan semacam investasi. Kalau kita ngasih, saya ngasih Mas Eko 10.000 itu ya, besok saya dibalikin Tuhan 100.000. Konsepnya tidak seperti itu, ini bukan investasi. Kenapa mereka mau melakukan itu? Bahkan kalaupun tidak ada balasan, kalaupun tidak ada imbalan yang mereka dapat, tidak ada keuntungan yang mereka dapat, mengapa mereka mau melakukannya? Kisah Para Rasul 4 ayat 32-33. Demikian firman Tuhan. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati, sejiwa, dan tidak seorang pun berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Bapak Ibu Saudara, setidaknya ada dua alasan kenapa toh orang jemaat mula-mula saat itu kok mau berbagi dengan murah hati, tidak mengharap imbalan, tanpa pamrih. Kenapa mereka mau? Setidaknya ada dua alasan mengapa mereka mau melakukan itu. Pertama Bapak Ibu Saudara, karena mereka sehati dan sejiwa. Sekalipun jumlah mereka bertambah banyak, kira-kira 5.000 orang laki-laki. Kalau Bapak Ibu Saudara baca di pasal sebelumnya, pasal 3, dituliskan di sana, pasal 4 ayat yang keempat. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu, banyak orang yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Dari 3.000 menjadi 5.000, tambahnya banyak. Bahkan ditulis di sini, yang 5.000 itu laki-lakinya tok. Nah perlu diingat bahwa yang gendut itu juga dihitung satu. Karena sekarang kan yang gendut dihitung dua. Nah enggak, zaman dulu ya semuanya satu. 5.000 orang laki-laki Bapak Ibu Saudara. Pertama, karena mereka sehati sejiwa. Sekalipun jumlah mereka bertambah banyak, kira-kira 5.000 orang laki-laki, mereka tetap sehati sejiwa. Frasa sehati sejiwa ini menggambarkan kesatuan yang utuh, bukan hanya fisik. Kebablasan. Nah, frasa sehati sejiwa menggambarkan kesatuan yang utuh, bukan hanya fisik, yang bersama tetapi juga hati dan jiwa. Bapak Ibu Saudara, mereka itu sehati dan sejiwa. Frasa ini cukup sulit dipahami saat ini. Orang Ibrani zaman dulu itu punya slogan gini, sahabat itu satu jiwa tapi dua tubuh. Nah mirip-mirip seperti itu. Kalau saya menggambarkan sehati sejiwa yang klop dengan konteks kita sekarang, itu seperti suami istri. Itu sehati dan sejiwa. Mereka itu satu secara menyeluruh. Bapak Ibu Saudara yang sudah menikah, saya belum bisa memahami sepenuhnya karena saya belum menikah. Tapi saya melihat kesatuan itu dari orang tua saya. Saya lihat ketika saya melihat orang tua saya, papa mama saya itu sekalipun dua orang, tapi itu satu pikiran, satu kesatuan yang utuh.
Jemaat mula-mula itu sehati, sejiwa. Mereka itu sehati dan sejiwa, tidak hanya bersama-sama secara fisik, tapi hati dan jiwanya itu juga bersama-sama. Layaknya dalam relasi suami istri yang sehat. Yang sehat ya Bapak Ibu Saudara, enggak yang pas padu, enggak. Yang pas padu itu disingkirkan dulu. Nah ini relasi yang sehat. Relasi suami istri yang sehat itu menggambarkan satu hati, satu jiwa. Bapak Ibu Saudara mengingat pertambahan jumlah yang begitu pesat dalam waktu yang singkat, dari 3.000 jadi 5.000, itu banyak banget. Hampir 1 kali lipat, 100% pertambahannya, jadi 200%, jadi banyak. Dari 3.000 itu jadi 5.000 laki-laki, belum hitung perempuannya. Anggaplah kalau semua bersuami istri, artinya ada 10.000 orang saat itu. Bapak Ibu Saudara, mengingat pertambahan mereka yang pesat dalam waktu yang singkat, 5.000 orang dengan latar belakang yang berbeda-beda, maka sehati sejiwa bukanlah hal yang mudah. Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara boleh main ke tempat gereja yang gede, gereja gede itu punya kelemahan apa? Mereka itu jangankan sehati sejiwa, kenal aja belum tentu. Kalau di sini saya itu bisa absen semua, kadang ya lupa sih. Tapi saya bisa absen semua, ya kenal. Oh ini Pak itu, saya juga lupa kadang beberapa. Tapi saya hampir semuanya, Pak Diki, Bu Indri, ya. Lainnya masnya siapa? Mas Lili, nah, saya ingat juga. Bapak Saudara, gereja gede itu jangankan sehati sejiwa. Mereka punya banyak PR, lebih banyak dari kita. Mereka itu jangankan sehati sejiwa, kenal saja itu belum tentu. Kalau kita ini ya Bapak Saudara, kita bisa tahu yang tidak datang siapa. Bapak Saudara lihat, oh ini tidak datang. Tapi gereja yang gede, itu jangankan yang tidak datang saja juga bingung yang absen. Ini 5.000 orang, mereka sehati dan sejiwa. Bukan hal yang mudah. Bapak Ibu Saudara, mereka menjadi sehati sejiwa itu karena Kristus yang mempersatukan mereka. Di dalam Kristus, orang percaya itu menjadi satu tubuh. Di Efesus, Paulus tulis lebih ekstrim lagi. Satu tubuh, satu roh, satu jiwa, satu baptisan, satu Tuhan, satu iman, satu Bapa. Kita itu satu hati dan satu jiwa. Itulah alasan kenapa orang percaya saat itu berbagi tanpa membayar pamrih. Karena mereka sehati sejiwa. Karena mereka satu tubuh di dalam Kristus. Sama halnya dengan kita saat ini. Kita itu seharusnya saling tolong menolong. Sesama orang percaya harusnya saling tolong menolong, saling memperhatikan. Karena kita itu satu tubuh. Kita itu satu keluarga di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau nyanyi bergandengan tangan dalam kasih dalam satu hati, itu kan yang ditunjuk kau sahabatku, kau saudaraku. Itu kan tunjuk sebelah samping kanan kiri toh. Kita itu sehati sejiwa, kita itu satu saudara. Sehingga tolong menolong adalah hal yang sangat wajar, bahkan tanpa mengharap imbalan. Tentu Bapak Ibu Saudara, kesehatian, kesejiwaan bukan berarti menghapuskan konflik. Ketika kita satu hati satu jiwa, kita sudah satu hati dan satu jiwa, bukan berarti itu meniadakan konflik. Namun kesatuan dalam Kristus membuat konflik dapat teratasi dengan benar. Kalau Bapak Ibu Saudara beranggapan bahwa jemaat Kisah Para Rasul 2 dan Kisah Para Rasul 4 itu menunjukkan jemaat yang sangat ideal, maka kita perlu berpikir ulang. Karena di pasal yang ke-6 nanti ada satu permasalahan. Ada orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani, itu janda-jandanya, itu tidak mendapat bantuan yang kita baca tadi. Sehingga orang-orang itu protes sama para rasul. Pak Rasul, janda-janda dari kelompok kami itu kok tidak dapat pelayanan-pelayanan terus toh. Mereka mengkritik gereja, mereka mengkritik para rasul. Uniknya para rasul merespon itu tidak dengan arogan, karena mereka satu hati satu jiwa. Para rasul merespon itu dengan baik. Para rasul bilang, oke deh, kumpul ke orang-orang, mari kita cek apa yang harus kita kerjakan. Lalu mereka memilih 7 orang sebagai diaken. Uniknya Bapak Ibu Saudara, Kisah Para Rasul 6, kalau saya tidak salah ayat yang ke-5, dituliskan di sana, usul itu diterima dengan baik oleh seluruh jemaat. Ada konflik tidak? Ada. Tapi menyadari bahwa Kristus telah mempersatukan kita, itu menolong kita untuk merespon konflik itu dengan benar. Mereka mengkritik atasan, tapi atasan mau menerima kritik. Ketika kritik diterima, dicarikan solusi, jemaat semuanya mau terima.
Karena mereka tahu ini untuk kepentingan bersama. Bukan berarti ketika kita itu sudah sehati sejiwa, saya tidak ada masalah sama semua orang. Enggak, mungkin saja terjadi. Tapi ketika kita itu tahu bahwa semuanya ini satu hati satu jiwa, kita ini dipersatukan dengan Kristus, konflik apapun yang ada itu dapat direspon dengan benar. Bapak Ibu Saudara, kesatuan itu tidak hanya nampak dari penyelesaian konflik yang indah. Itu juga nampak di ayat keterangannya tadi. Tidak ada seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Ini adalah bukti bahwa mereka satu di dalam Kristus. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, kenapa mereka mau berbagi? Kenapa mereka mau bermurah hati? Kenapa mereka mau memberi yang terbaik tanpa mengharap imbalan? Yang kedua karena kasih karunia. Seperti yang kita dengar, jadi saya bahas secara singkat. Saya melihat wajah-wajah yang mulai ngantuk. Kita pekik merdeka. Enggak. Bapak Ibu Saudara, pertama mereka itu mau berbagi dengan murah hati, memberi yang terbaik tanpa mengharap imbalan. Yang pertama karena mereka itu sehati sejiwa. Mereka tahu di dalam Kristus mereka satu. Yang kedua karena kasih karunia. Jemaat mula-mula itu menyadari bahwa semuanya adalah kasih karunia. Kata kasih karunia dalam bahasa aslinya sering Bapak Ibu Saudara dengan karis, itu berarti mendapatkan sesuatu yang tidak layak mereka dapatkan. Ini bukan upah maupun jatah, tapi anugerah. Yang kita miliki, yang jemaat mula miliki saat itu, mereka itu tahu bahwa itu semua anugerah Tuhan, bukan upah. Artinya bukan dari sesuatu yang mereka kerjakan sehingga mereka diberi. Bukan juga jatah yang semua orang dapat, tapi itu anugerah. Allah itu memberikan kepada mereka untuk mereka kelola. Bapak Ibu Saudara, keselamatan mereka adalah kasih karunia. Demikian pula dengan segala yang mereka miliki adalah kasih karunia. Jemaat mula-mula menyadari bahwa semuanya kasih karunia. Mereka bukan pemilik, tapi pengelola. Bapak Ibu Saudara, kita di dalam Kristus itu satu hati, satu jiwa. Dengan sesama ini, kita itu satu hati, satu jiwa. Kita sudah dipersatukan oleh Kristus. Tapi alasan kita berbagi itu juga bukan cuma karena kita satu hati, satu jiwa, tapi karena kita sadar bahwa semua yang kita miliki itu bukan milik kita, itu milik Allah. Kita itu hanya pengelola. Jadi ketika itu harus dibagi, itu bukan milik kita, jadi jangan merasa kecewa. Kita itu hanya sekadar pengelola dari apa yang Allah punya. Bapak Ibu Saudara punya banyak motor, punya banyak mobil, punya 2 rumah, punya 1 istri, punya 1 suami, itu semua milik Allah. Kita itu hanya mengelola. Jadi jangan merasa memiliki apa yang milik Allah. Tugas kita itu mengelola. Kalau kita dipercaya kasih 1 motor, ya dikelola dengan baik. Gunakan itu untuk berbagi dengan baik. Bapak Ibu Saudara, apakah kita sudah memiliki kesatuan yang utuh dengan sesama orang percaya? Apakah Bapak Ibu Saudara dan saya itu sudah lihat kanan kiri, apakah kita itu sudah saling kenal, kita sudah sehati, kita sudah sejiwa, kita sudah satu utuh? Kayak layaknya suami istri. Mereka suami istri itu mau berkorban tanpa pamrih, Bapak Ibu Saudara. Saya lihat papa mama saya di rumah, itu kadang kalau dapat nasi box, di rumah saya itu pada suka paha ayam, bukan paha gajah gede. Di rumah saya itu penyuka paha. Saya, mama, papa itu suka paha. Termasuk Ciki, anjing saya, itu juga suka paha. Semua suka paha. Kadang kan problemnya gini Bapak Ibu Saudara, kalau dapat nasi box itu kan tidak bisa milih, tidak bisa bukai satu-satu, saya milih paha, itu kan tidak bisa. Nah kadang kala papa mama saya, itu papa saya dapat paha, mama saya dapat dada. Nah kadang mama saya yang dapat dada itu bilang, "Pah, mbok sing dada tak maem." Ya tidak apa-apa. Ini kesatuan hati, mau berkorban tanpa mengharap imbalan. Terus apa gitu papa saya besok bilang, "Besok gentenan loh ya, pupune tak pangan." Enggak juga Bapak Ibu Saudara. Ya sudah begitu saja. Kesatuan hati itu kayak sepasang suami istri yang sehat, mau berkorban, satu pikiran. Tidak pas rame-ramenya. Kalau pas rame-ramenya ya paha-paha pangan dewe Allah gak pengen. Nah itu Bapak Ibu Saudara. Tapi kan yang sehat itu ndak padu. Ya wis nyo panganan wis, biasanya kayak gitu. Kalau banyak duit gitu pasti semuanya semua kayak lancar. Ndak juga Bapak Ibu Saudara. Tapi Bapak Ibu Saudara, ketika suami istri yang sehat itu gambaran sehati sejiwa. Yang satu cumi-cumi suka badane, yang satu suka kaki, ya sudah dibagi 2.
Yang satu makan kaki cumi, yang satu makan badan cumi. Tidak ada masalah, tidak ada iren-iren. Sehati sejiwa. Apakah kita sudah memiliki kesatuan yang utuh dengan sesama orang percaya? Dan apakah kita menyadari bahwa semua adalah kasih karunia, bukan milik kita? Menyadari dua hal ini, kita, oh iya ternyata benar, kita itu satu tubuh, kita itu, ini semua bukan milik kita, menolong kita untuk kita mudah berbagi. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara, bagaimana mereka memperoleh alasan itu? Saya akan jelaskan dengan singkat, beberapa waktu lalu sudah dibahas. Kisah Para Rasul 4 ayat 33. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Bapak Ibu Saudara, satu-satunya petunjuk yang ada untuk menjawab pertanyaan bagaimana mereka memiliki semua itu adalah karena mereka mendengar Injil. Mereka mendengar kabar tentang kebangkitan Kristus. Rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Kebangkitan Tuhan Yesus penting diberitakan karena ini adalah bukti bahwa Injil itu bukan sekadar kabar baik, tapi juga kabar baik yang benar. Tanpa kebangkitan Yesus, maka kabar baik itu hanya bualan semata. Tanpa kebangkitan Yesus, maka klaim bahwa ia adalah juru selamat batal. Tanpa kebangkitan Yesus, maka Yesus hanya sekadar tokoh pembohong yang paling terkenal. Kebangkitan Yesus membuktikan bahwa seluruh klaimnya benar. Pak, Bu, dalam seluruh kehidupan Yesus itu bilang, robohkan bait Allah, 3 hari tak bangun lagi. Dia mengklaim bahwa dirinya juru selamat. Tapi itu semua tidak berarti tanpa kebangkitan Yesus. Tanpa kebangkitan Yesus semuanya sia-sia. Saya juga bisa klaim, saya juru selamat, tapi begitu saya mati saya tidak bangkit. Lalu apa bukti bahwa saya juru selamat? Kebangkitan Yesus itu penting diberitakan, karena itu menunjukkan bahwa dia juru selamat yang benar. Berita tentang kabar baik itu adalah kabar yang benar. Karena Injil, maka dengan mudah kita disadarkan bahwa kita itu satu hati, satu jiwa. Yesus satu juru selamat yang menyelamatkan kita, sehingga kita dicangkokkan dalam satu tubuh Kristus. Karena Injil, maka kita dengan mudah sadar bahwa kita itu satu hati dan satu jiwa. Karena kita adalah tubuh yang sama di dalam Kristus. Karena Injil pula kita menyadari bahwa semuanya adalah kasih karunia. Bahkan kebutuhan paling mendasar, keselamatan, itu semua kasih karunia Allah. Kalau yang paling dasar itu pun kasih karunia, apalagi seluruh yang kita miliki sekarang, semuanya kasih karunia. Hal ini memampukan kita untuk bermurah hati terhadap sesama. Bapak Ibu Saudara, Injil perlu kita dengarkan setiap hari karena dapat mentransformasi pribadi. Dengan mendengar bahwa Yesus juru selamat yang menyelamatkan kita, cuma-cuma menyadarkan kita bahwa kita semuanya kasih karunia. Injil perlu didengar setiap hari karena dapat mentransformasi pribadi. Injil perlu terus-menerus kita dengar karena itu bisa mengubahkan pribadi kita. Dalam bahasa aslinya Bapak Ibu Saudara, kata memberi itu berarti melakukan suatu kewajiban. Bapak Ibu Saudara, rasul-rasul itu juga sadar bahwa Injil itu perlu terus-menerus kita dengar supaya kita itu juga diubah. Yang tadinya mikir bahwa kita hidup sendiri, kita jadi tahu bahwa kita itu satu tubuh dengan yang lain. Yang tadinya mikir bahwa semuanya ini milik kita, dengan mendengar Injil, kita itu tahu bahwa semuanya kasih karunia, sehingga kita mudah berbagi. Nah, rasul-rasul itu tahu Injil itu penting. Kata memberi kesaksian di bagian awal yang kita dengar, kata memberi itu juga berarti kayak membayar suatu kewajiban. Rasul-rasul itu berpikir bahwa memberitakan Injil itu adalah suatu kewajiban, bukan pilihan. Karena Injil itu dapat mengubahkan setiap kita. Coba Bapak Ibu Saudara pikirkan, karena berita Injil ini, maka ada 5.000 orang yang hidup saling berbagi. Injil itu mengubah pribadi kita. Pertanyaannya sederhana, sudahkah Injil mengubah kita? Sudahkah Bapak Ibu Saudara diubah? Ketika mendengar bahwa Yesus mati bagi saya cuma-cuma, apakah berita itu menyadarkan kita bahwa semuanya kasih karunia? Apakah Injil menyadarkan kita bahwa kita selamat karena satu juru selamat, kita selamat karena satu Roh Kudus, maka kita adalah satu tubuh? Apakah Injil sudah mengubah kita? Sadar
oh iya ternyata saya dan sesama orang percaya itu satu kesatuan, satu tubuh, dan semua yang kita miliki adalah kasih karunia. Bapak Ibu Saudara, kemurahan hati adalah salah satu cara hidup orang percaya yang menarik bagi dunia. Kalau Liverpool punya cara hidup yang menarik bagi saya, itu karena supporternya suka nyanyi dan mendukung timnya dalam kebersamaan. Maka orang Kristen itu punya cara hidup yang menarik bagi dunia. Salah satunya adalah kemurahan hati. Kemurahan hati yang kita miliki itu menarik bagi dunia. Allah menggunakan sarana yang indah melalui kemurahan hati Bapak Ibu Saudara, melalui kekristenan yang satu ini tadi, itu menarik bagi dunia. Kok bisa ya orang tidak punya dibantu jadi punya? Kok bisa ya orang ketemu di jalan langsung klop? Kok bisa ya orang bisa bersatu? Allah menggunakan sarana yang indah, kemurahan hati di antara orang percaya sebagai cara untuk menjangkau jiwa. Dan ini semua dimulai dari pribadi yang diubah karena Injil. Bapak Ibu Saudara, saya ingat kisah yang sering diceritakan juga sama Pak Daniel. Suatu waktu di gereja itu di bagian depan itu sering, saya belum ikut waktu itu karena saya mungkin masih bayi, waduh terlalu tua. Pak Daniel pernah cerita bahwa di gereja itu dulu sempat ada perkumpulan pemuda remaja. Nah setelah selesai di depan itu selalu gojek-gojekan. Sampai warga sekitar itu jadi tertarik. Kok iso gayeng men ngomong ke opo? Bapak Ibu Saudara, jangan mikir banyak-banyak, jangan mikir rumit-rumit. Tuhan itu memakai cara-cara yang sederhana, bahkan cara-cara yang indah untuk kita itu menjadi saksinya. Lewat kita yang berbagi, lewat kita yang kalau ada orang butuh, kalau ada sesama orang percaya butuh pertolongan ditolong, itu menunjukkan satu kasih Kristus. Dan itu menarik bagi dunia. Dan Allah bisa menggunakan itu untuk membagikan Injilnya. Allah menggunakan sarana yang indah sebagai cara menjangkau jiwa. Dan ini semua Bapak Ibu Saudara dimulai dari Bapak Ibu Saudara dan saya yang diubah karena Injilnya. Kita tahu kita sehati sejiwa, kita tahu bahwa kita sama-sama tinggal dalam kasih karunia yang sama. Terakhir Bapak Ibu Saudara, Injil mentransformasi pribadi. Injil mengubahkan kita sehingga mendorong sebuah aksi. Karena kita punya pemikiran yang benar, maka kita menjadi mengasihi sesama. Injil mentransformasi pribadi, mendorong sebuah aksi untuk berbagi yang menjadi saksi Injilnya. Bapak Ibu Saudara dapat bersaksi dengan apapun yang Bapak Ibu Saudara lakukan sekarang. Bukan berarti ini meniadakan bahwa Bapak Ibu Saudara harus memberitakan Injil secara lisan, tapi Allah itu juga dapat menggunakan cara hidup kita yang ditransformasi sehingga mendorong sebuah aksi yang menjadi saksi. Saya selesai Bapak Ibu Saudara, mohon maaf cukup lama. Semoga kita dapat ditransformasi oleh Injil sehingga kita terdorong untuk beraksi yang menjadi saksi. Saya selesai, saya serahkan kepada Pak Daniel. Puji nama Tuhan. Ya, terima kasih Mas Stefanus. Pak Diki boleh bantu saya untuk main keyboard, Pak Diki. Main musik boleh maju ke depan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, apa yang disampaikan Mas Stefanus saya pikir sudah cukup jelas sekali mengingatkan kita bahwa semua elemen komponen dalam gereja semestinya menyadari bahwa kita punya tanggung jawab untuk berbagi, untuk bermurah hati. Dan keberhasilan daripada penyampaian firman 1 bulan ini adalah ketika setiap hati terdorong untuk memberi. Itu keberhasilan penyampaian firman Tuhan 1 bulan ini. Ketika setiap hati dalam ruangan ini, dalam gereja ini, ketika mendengar firman, dorongannya adalah saya mau memberi, saya mau bermurah hati. Siapa yang butuh ya, siapa yang perlu ya. Keberhasilannya ada di situ. Bukan malah pada tuntutan. Kalau gereja itu memberi, harusnya saya diberi. Kalau gereja itu berbagi, kenapa kok enggak ada yang memberi ke saya? Maka hati yang ditaburi firman itu masih tanah hati yang keras. Yang disampaikan dari minggu pertama adalah kerelaan kita untuk bermurah hati, bukan menghakimi.
bagian orang lain mungkin kalau ada yang kita rasa orang ini harusnya bisa memberi lebih baik lagi, itu urusan dia dengan Tuhan. Tapi setiap kita pribadi lepas pribadi, mari membuka hati untuk kemudian dipakai Tuhan. Tidak perlu kita menuntut siapa-siapa harusnya bermurah hati. Tapi setiap kita masing-masing, hati ini loh, buka hati supaya kita rela untuk saling bermurah hati, saling berbagi. Beberapa hari yang lalu di kampus, karena ini sudah mulai semester yang baru, ketika saya berjumpa dengan mahasiswa pertemuan pertama di kelas yang baru, semester yang baru, selesai saya menjelaskan perkenalan kelas, saya bilang satu persatu maju ke depan, giliran Anda yang menjelaskan, menyebutkan nama, arti nama, kemudian dari mana, dan setelah dari STT ini Anda mau kemana. Yuk satu persatu maju ke depan, saya pengen dengar. Ya, dan mereka kemudian satu persatu maju, menyebutkan nama mereka, arti nama mereka, asal mereka dari mana, dan setelah lulus dari sini saya mau ngapain, saya mau kemana. Nah yang unik adalah sebagian besar menyebutkan setelah dari STT ini mereka mau ngapain. Sebagian besar itu jawabannya yang pertama, mereka mau meneruskan pelayanan orang tua. Lalu saya duduk paling belakang, lalu saya teriak, oh jadi Bapak Ibumu pendeta, gembala? Iya Pak, oke bagus, itu mulia. Sip, semangat saya bilang. Rata-rata begitu, ingin meneruskan pelayanan orang tua. Ada juga yang jawabannya, saya mau melanjutkan S2, lumayan banyak yang bilang bahwa selesai dari STT ini saya mau melanjutkan S2. Ambil ini, ambil jurusan ini, ambil fakultas ini dan seterusnya. Oke, itu juga bagus. Tapi ada juga yang tidak terlalu banyak, tapi masih berhubungan dengan jawaban-jawaban sebelumnya. Saya mau merintis pelayanan, saya mau merintis penggembalaan. Selesai dari sini, saya mau kembali ke desa, saya mau merintis pelayanan, mau jadi seorang pendeta atau gembala di sana. Oke, good. Tapi menariknya ada satu orang, wanita, cewek, dia sebutkan namanya, dia sebutkan arti namanya, dia sebutkan asalnya, kemudian sambil tertawa dia bilang, selesai saya dari tempat ini, saya mau merintis usaha. Dia bilang gitu. Teman-temannya ketawa semua, wah. Tapi kemudian jawaban berikutnya membungkam semua orang. Ketika dia bilang merintis usaha, teman-temannya ketawa, saya pun sempat tertawa gitu kan. Karena yang lain merintis pelayanan, yang satu ini merintis usaha. Tapi ketika semua orang tertawa dia bilang begini, jawabannya bagus sekali. Karena saya percaya pelayanan itu tidak hanya tentang menjadi gembala, karena gembala pun butuh support. Dan saya mau jadi orang-orang yang mensupport pelayanan. Semua tepuk tangan. Tapi hanya satu orang yang punya jiwa seperti itu. Yang lain udah pengen meneruskan pelayanan orang tua. Saya pengen menjadi perintis, melayani gembala. Tapi ada satu orang perempuan, dia bilang saya mau jadi pebisnis saja. Saya mau biarkan teman-teman saya gembala ini butuh support, saya akan support mereka. Karena pelayanan butuh dana yang besar. Bapak Ibu Saudara, mungkin baru mimpi, baru diangan-angan. Tapi hatinya bermurah hati untuk pekerjaan Tuhan. Saya dorong Bapak Ibu Saudara di tempat ini, milikilah hati yang bermurah hati, memberkati jemaat. Ya, bisa diberikan kepada gereja, kita ada kas diakonia. Bisa diberikan langsung kepada orang yang membutuhkan, dipersilahkan. Tapi mari kita latih hati kita masing-masing untuk bergerak, bermurah hati, berbagi. Karena pelayanan ini butuh banyak dukungan. Ya, Tuhan memberkati. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita akan naikkan suatu pujian. Keyboardnya Pak. Kita naikkan pujian kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih
kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Katakan lagi, kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini, ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami kasih-Mu, ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Mari kita bergandeng tangan satu sama lain. Mari kita bergandeng tangan dan katakan, kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah, ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kasih-Mu, ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada. Biar jemaat saja katakan, ajarilah, ajarilah kami. Kita boleh saling rangkul satu sama lain. Kita support sesama kita. Kita dorong, kita semangati dia. Ya Tuhan, biar gereja ini menjadi gereja yang bermurah hati, gereja yang penuh kasih. Sekali lagi jemaat Tuhan saja katakan, ajarilah, ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu, ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada. Sekali lagi katakan bersama-sama, ajari kami Tuhan saling mengasihi. Ajarilah kami ini, amin, ya. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Mari kita beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Kami memandang pada salib Kristus yang nampak adalah kasih yang mulia. Kami memandang pada salib Tuhan dan kami melihat kasih yang sempurna adanya. Oleh karena itu Tuhan, biarlah kami juga belajar dari kasih-Nya Yesus. Untuk kami boleh saling mengasihi satu sama lain sebagai sesama jemaat Tuhan, sebagai sesama orang percaya.
Kami boleh melihat kebutuhan dan keperluan orang lain. Hati kami boleh terketuk, tergerak untuk kami boleh berbagi, bermurah hati. Karena kasih itu pasti murah hati. Dia lemah lembut, dia panjang sabar. Dan kasih ini akan mampu memberkati sesuai dengan apa yang menjadi keperluan, kebutuhan orang lain. Bapa di sorga, mampukan setiap kami untuk punya hati yang memberi, bukan menuntut, bukan menghakimi, tapi rela berbagi kepada keperluan, kebutuhan sesama kami. Roh Kudus, tolong setiap kami semua Tuhan. Kemanusiaan kami seringkali mengikat kami dalam rasa cinta akan uang. Tapi kiranya Roh Kudus Tuhan membebaskan kami dari pikiran cinta akan uang, bahkan mendorong kami untuk kami boleh berbagi kepada jiwa-jiwa yang membutuhkan, yang memerlukan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Roh Kudus berkarya, Roh Kudus bekerja atas kami semua. Berkati hamba-Mu, Mas Stefanus yang sampaikan kebenaran firman Tuhan. Supaya apa yang disampaikannya boleh tertanam dalam setiap hati kami semua jadi berkat, bahkan boleh berbuah-buah dalam praktek-praktek karya kasih yang nyata kepada sesama kami. Berkati masa depannya, berkati kuliahnya, berkati pergumulan dan kerinduannya, pakai hidupnya makin hari makin luar biasa. Dan Tuhan akan terus kuatkan, teguhkan panggilan Tuhan dalam kehidupannya. Sehingga lewat masa mudanya, lewat kehidupannya, kerajaan Allah semakin diperluas. Terima kasih Tuhan, bersyukur untuk firman Tuhan siang hari ini, boleh tertanam dalam setiap hati kami menjadi rema, dan boleh kami praktekkan dalam keseharian kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, menaikkan doa dan ucap syukur kami. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Jemaat dipersilakan duduk, saya kembalikan pada pemimpin pujian. Puji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan sebelum kita gerakan 2000 untuk pembangunan gereja, kita akan berdoa terlebih dahulu. Nanti saya minta Saudara Eko untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur atas kasih dan kepurahan hati untuk kami. Terima kasih juga atas firman yang telah diberikan pada hari ini, dan sebentar kami akan memberikan persembahan untuk rumah ibadah kami yang permanen. Kiranya Engkau memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Kita akan pujikan, dengar Dia panggil nama saya. Saudara, dan saya serahkan kepada pemimpin pengumuman dan doa syafaat. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Bapa di surga, kami mengucap syukur Bapak atas kasih karunia Bapak yang Kau berikan kepada kami semuanya Bapak, hingga pada pagi hari ini Bapak kami boleh berkumpul memuji dan menyembah Engkau Bapak. Bapak, tidak lupa kami berdoa untuk kelurahan keratonan ini Tuhan, kiranya Tuhan senantiasa melingkupi kasih karunia Tuhan, sehingga
Kelurahan Keratonan ini semakin hari semakin maju, semakin tentram dan selalu penuh dengan kuasa Tuhan, sehingga pemimpin-pemimpin yang ada di Kelurahan Keratonan ini selalu bijaksana dan adil Tuhan. Kami juga tidak lupa berdoa untuk semua pelayan-pelayan Tuhan yang ada di tempat ini Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa Bapa menyertai kami dalam pelayanan kami Bapa. Tuhan memberikan kekuatan pada kami semuanya Tuhan, sehingga pelayanan yang kami berikan mampu dan menyukakan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tidak lupa kami juga berdoa Bapa, kerinduan kami Bapa untuk memiliki gedung gereja Bapa. Namun kami yakin dan percaya Bapa bahwa gedung gereja yang kami inginkan telah Engkau sediakan bagi kami Bapa, dan kiranya Tuhan selalu menolong kami dalam usaha-usaha untuk gedung gereja Tuhan. Walaupun sinode sudah angkat tangan, tapi kami yakin dan percaya Bapa bahwa Tuhan mampu dan sanggup memberikan pada kami, sehingga apa yang kami butuhkan yaitu sebuah gedung gereja dapat kami miliki Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk para misi-misi yang lain Tuhan, yang ya Tuhan senantiasa memberikan kemampuan pada mereka semuanya Bapa. Bapa, kami juga berdoa untuk oikos dengan tempat ini Tuhan, ya Tuhan senantiasa memberikan Tuhan memberikan karunia-karunia pada kami semua Tuhan, sehingga kami dapat menjangkau jiwa-jiwa baru di sekeliling kami Bapa, hingga orang yang tidak percaya menjadi percaya pada Engkau Tuhan. Tidak lupa juga kami sisipkan Tuhan doa kami untuk Mas Anggoro Tuhan yang saat ini dalam keadaan sakit Bapa. Dan Tuhan senantiasa menyembuhkan Bapa. Biarlah bilur-bilur Tuhan, kasih karunia Tuhan, kekuasaan Tuhan turun atas Mas Anggoro ini Tuhan, sehingga bilur-bilur Tuhan, darah Tuhan Yesus mampu menyembuhkannya Bapa, sehingga walaupun dokter angkat tangan tapi Tuhan mampu melakukan semuanya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk semua pelayanan tempat ini Bapa, baik ibadah satu Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa Bapa memberikan kami kemampuan untuk selalu dapat menjangkau jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan Bapa. Biarlah ibadah kami ini menjadi cermin bagi orang lain Bapa, bahwa kasih Tuhan selalu ada pada kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Tidak lupa Bapa juga kami berdoa untuk Bapak Gembala Sedang kami Bapa tempat ini. Tuhan berikan kekuatan dan kemampuan Bapa dalam melayani Bapa, sehingga apa yang beliau layani tempat ini dapat menangkan hati Tuhan Bapa. Untuk anak-anak dan istrinya Tuhan, keluarganya, orang tuanya Tuhan, berikan kekuatan dan kesehatan Bapa, terutama untuk Opa Sirun Tuhan. Dan Tuhan senantiasa memampukan Opa Sirun ini Bapa, dan selalu sehat walafiat Bapa. Semua karena kasih karunia Tuhan dan campur tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, doa kami yang tiada sempurna ini kami panjatkan dalam nama kasih Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Untuk pengumuman selanjutnya, hari Senin besok ada latihan tamburin ya, pukul 6 sore. Dan hari Selasanya nanti ada oikos mungkin nusuan ya. Ya nanti akan di-share di grup masing-masing. Hari Rabu juga ada oikos. Dan hari Rabu pukul 10 pagi jangan lupa Bapak Ibu ada acara kristal Bapak di Radio Immanuel. Hari Kamis kita latihan musik Bapak dan pujian. Untuk IPR ibadah raya 1 pukul 6 sore dan ibadah raya 2 pukul 7 malam. Lalu untuk hari Sabtunya ada metanek ya. Untuk ibadah raya 1 besok Minggu gabungan ya Pak berarti ya. Berarti untuk yang sore tidak ada. Terima kasih Bapak Ibu.
Terima kasih Pak Diki untuk doa dan juga informasinya. Ya, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, ada beberapa informasi tambahan yang saya perlu sampaikan kepada Bapak Ibu. Yang pertama adalah minggu yang kelima atau minggu yang terakhir kita ada Family Day, ya. Saat ini kemungkinan besar tempatnya ada di Taman Balai Kambang, Surakarta, ya. Jadi tanpa transportasi, nggak perlu pakai bis, kita bisa langsung menuju ke sana. Lomba-lombanya langsung diadakan di sana. Kalau biasanya kita lomba-lomba dulu di UKS, baru nanti acara Family Day di mana. Nah, kali ini lomba-lomba semua jadi satu dengan ibadah kebersamaan seluruh keluarga besar JKI MCC Solo di Taman Balai Kambang jam 8 pagi. Tapi bukan minggu besok ya, tapi minggu yang masih minggu depan lagi. 31 ya Pak. Ya, gitu ya Bapak Ibu. Biayanya berapa? Biayanya per orang 25.000. 25.000 itu apa? 5.000 itu ongkos tiket masuk, 20.000-nya itu untuk makan dan snack. Ya, makan siang dan snack pagi dan juga makan siang. Nah, pastikan Bapak Saudara hadir karena ada banyak door prize. Door prize terbesarnya apa toh? Sepeda listrik gitu ya. Panitianya Bapak Saudara, door prize utamanya sepeda listrik, sepeda terus nyetrum gitu loh Bapak Ibu ya. Jadi sepeda terus dipegang gitu, nah itu sepeda listrik. Kan kursi listrik itu kan kursi didudukin nyetrum. Nah, pagar listrik, nah ini sepeda listrik itu sepeda terus didemok nyetrum, nah gitu. Itu door prize utamanya nanti. Ya Bapak Ibu pastikan hadir. Karena lomba-lomba sudah dipersiapkan oleh seksi lomba. Lombanya unik-unik, ada anak-anak sendiri, remaja sendiri, kaum bapak sendiri, kaum ibu sendiri. Ya, lombanya viral-viral ya, bayang itu ya. Dan juga nanti selesai lomba juga akan ada kayak semacam, jadi kayak di bazar-bazar gitu. Jadi nanti ada hadiah banyak, nanti jemaat tinggal gelundung ke sesuatu untuk mendapatkan. Jadi door prize-nya dari acara itu ya dapat, door prize nomor ya dapat. Nah, undangannya dibagikan kapan? Tiket tanda buktinya itu nanti mulai minggu besok. Mulai minggu depan itu tiketnya akan dipersiapkan dan juga mulai akan dibagikan. Jadi Bapak Saudara pastikan nanti bisa bergerak melalui oikos, juga lewat ibadah raya, bisa lewat Kombua, Metanex ya untuk mendapatkan tiket itu. Ya. Kombua itu kalau nggak salah punya Kombua dan Metanex itu beberapa kali itu ada semacam voucher gitu ya, voucher. Jadi kalau bisa dapat berapa, nah itu bisa dipotongkan biaya itu ya. Kalau nggak salah Metanex beberapa pernah dapat voucher, Kombua juga beberapa dapat voucher, nah itu bisa dipotongkan untuk biaya Family Day itu. Dress code-nya merah putih seperti hari ini. Ya, merah putih, ya bebas, ya atas merah bawah putih boleh, atas putih bawah merah boleh, atas merah bawah merah boleh, putih pokoknya ada warna merah ada warna putih gitu aja ya Bapak Ibu. Jadi bukan kaos hitam yang retret, bukan, supaya semarak kemerdekaannya kita dapat. Jadi semua dress code-nya merah dan putih. Ya, yang nggak punya mungkin spanduk-spanduk di jalan mungkin bisa diminta dulu dijahit kayak diblebet kayak gitu Bapak Ibu. Ya, yang penting ada merah putihnya. Tanggal berapa? 31. Minggu depan ibadah gabungan, minggu depannya lagi. Mari Bapak Saudara kita bangkit berdiri, kita akan tutup ibadah kita di dalam doa. Terus dukung rencana ini supaya bisa menjadi kenyataan. Ya, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan siang hari ini kami boleh bersekutu, beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Ada sukacita dan sejahtera dalam hati kami yang melimpah-limpah. Lewat firman Tuhan kami juga terus diingatkan kembali sebagai satu tubuh Kristus, sebagai jemaat Tuhan, untuk kami memperhatikan keperluan kebutuhan orang-orang di sekeliling kami, sesama orang percaya, agar hidup kami boleh dilimpahi dengan kasih karunia, dengan kemurahan hati, membantu, meringankan beban, persoalan orang-orang sekeliling kami. Mampukan kami sungguh-sungguh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan ini Tuhan. Kami juga bersyukur, berterima kasih buat kemerdekaan yang kami rayakan hari ini. 80 tahun bangsa negara Indonesia yang kami cintai, merdeka
oleh karena kasih karunia Allah. Sekalipun saat-saat ini Tuhan, ada banyak hal yang masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintahan dan juga kami semua warga negara. Tapi kami berdoa, biarlah kiranya hati Tuhan tertuju atas bangsa ini. Kami berdoa biarlah kiranya berkat Tuhan turun atas bangsa negara Indonesia ini. Sehingga di waktu-waktu mendatang menjadi bangsa yang besar, bangsa yang maju, berdaulat, bahkan kerajaan Allah semakin dinyatakan di negeri bumi pertiwi kami ini. Kalaupun hari-hari ini banyak persekusi, penganiayaan terjadi untuk orang-orang percaya di Indonesia, tapi kami bersyukur karena tangan Tuhan yang senantiasa menguatkan dan membela kami. Biarlah kiranya iman kami, orang-orang Kristen di Indonesia terus diperkuat, terus dimantapkan untuk mengikut Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan biarlah kiranya berkat yang indah teristimewa Tuhan juga turahkan bagi setiap kami semua. Berkat dalam rumah tangga kami, berkat dalam pekerjaan tangan kami, berkat dalam kesehatan, setiap kami dalam keadaan baik dan sehat. Berkat atas pendidikan anak-anak kami, jadi anak-anak yang pintar berprestasi. Juga dalam kami menghadapi pergumulan, persoalan, permasalahan kami percaya tangan Tuhan yang memegang kami, tangan Tuhan yang menopang kami dikala kami terjatuh. Kami tidak akan dibiarkan terperosok sendirian, tapi kami percaya ada Tuhan yang senantiasa setia. Tuhan tidak pernah menyerah untuk mengangkat kami, untuk mendorong kami kembali menjadi pribadi yang berkemenangan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Pelayanan selama sepekan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Berkati komisi-komisi, oikos, doa, latihan, semua berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Rencana kami untuk Family Day, Tuhan berkati. Panitia lomba yang sedang mempersiapkan acaranya, Tuhan berkati. Beri semangat, kreativitas, kesatuan hati. Juga jemaat semua, oikos juga dipersatukan dengan kebersamaan, mendukung, ikut serta dalam acara ini, bersuka cita bersama dalam kebersamaan keluarga besar GKI MCC. Tanggal 31 Agustus nanti. Semuanya hadir dalam sukacita kebersamaan, kekompakan sebagai satu gereja Tuhan. Terima kasih Bapak, juga kerinduan kami Tuhan untuk gereja, gedung gereja yang akan kami beli. Kami percaya sekalipun sinode mengatakan tidak bisa membantu, sinode sudah mengangkat tangannya. Kami pun juga mengangkat tangan kami di hadapan Tuhan. Kami tidak mampu kalau dengan kekuatan kami. Tapi ketika kami memandang kepada agungnya Allah kami, ketika kami memandang betapa besarnya Allah kami tidak takut, kami tidak khawatir bahwa iman ini akan terwujud, iman ini akan menjadi kenyataan. Ketika kami boleh sungguh-sungguh bergerak bersama-sama dengan Tuhan. Ketika kami meyakini, boleh percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan kami akan menginjakkan kaki kami untuk memakai gereja itu sebagai bangunan permanen yang Tuhan berikan, siapkan untuk kami. Terima kasih Bapak, kami bersyukur kami punya Tuhan Allah yang besar, yang bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan kalau sebentar kami akan pulang, Tuhan menyertai, menjagai, agar kami tiba di rumah dengan selamat, jauhkan dari mara bahaya, jauhkan dari kecelakaan, dan kumpulkan kami kembali Tuhan pada kesempatan-kesempatan ibadah yang akan datang. Rekan-rekan kami, jemaat-jemaat yang lain yang tidak datang pagi hari ini, karena upacara ataupun acara lain sebagainya, Tuhan juga berkati mereka sebagaimana Tuhan memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan jemaat Tuhan, sebelum kita akan bersama-sama pulang dari tempat ini, mari kita dengan iman dan percaya mengangkat kedua tangan kita. Kita tengadahkan tangan kita dan menerima berkat-berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sekarang sebagai murid-murid Kristus, pergilah dengan keberanian dari Tuhan. Beritakan Injilnya, mengasihi jiwa-jiwa dengan kasih Kristus dan melayani dalam kuat kuasa Roh Kudus. Biarlah kiranya berkat ilahi daripada Allah Bapa kita, cinta kasih, kemurahan, pembelaan, kasih sayang, penyertaan Tuhan kita Yesus Kristus, dan juga persekutuan bersama Allah Roh Kudus senantiasa bersama-sama dengan kita semua tanpa terkecuali. Mulai siang hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kedua kalinya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menaikkan syukur doa kami. Haleluya. Amin. Bila engkau tak besertaku, Ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih.
selamat hari Minggu.